Hey, 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 open your mind, open your heart. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi sama channel saya yaitu Abi Siraj. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamu dari guru SD Tiaskia, yaitu Bapak Riki. Ini guru olahraga. Riki dan Riki juga luar biasa, 2 R yang mudah-mudahan selalu kompak. Ya, ini saya ingin mewawancarai Bapak Riki ini. Bagaimana dia tersesat menjadi seorang guru olahraga. Ya, coba silakan diperkenalkan. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Riki, saya guru olahraga di sini. Udah hampir berapa ya Pak? 2 tahun lebih ya? 2 tahun Ya, lebih. mungkin. Mungkin ya. Iya, iya. Ya. Awal mulanya. Ya, salaman dulu dong. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Oh, iya, iya, iya. Udah lama kita ngejumpa ini. Ada juga saya yang nanya, gimana kabar sehat, Bapak? Alhamdulillah. Kapan mau sakit? Ya, Pak Riki atau dipanggil Erik. Ya. Pak Erik, gimana perjalanan Anda tersesat menjadi seorang guru? Pertanyaannya cukup bagus ya, tersesat ya. Iya, tersesat. Ya emang sih awalnya nggak terlalu tertarik-tarik amat ya jadi guru ya Pak. Ya karena pertama ya mungkin dulu saya juga ya namanya manusiawi lah, kaum remaja kan, masa-masanya nakal gitu kan, nggak pernah ada terbesit dalam pikiran untuk menjadi seorang guru. Karena bagi saya dulu seorang guru itu sangat berat ya Pak, apalagi tanggung jawabnya itu Pak, dari dunia sampai akhirat. Ilmu yang guru kasih satu kalau benar ya kita ngalir Ngalir. pahalanya kan. Iya, iya. Ya itu kalau benar, tapi kan yang namanya manusia ya Pak, ada human error gitu Pak kan. Kita guru itu entah lupa ataupun ya kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang keterbatasan lah, karena manusia juga guru juga manusia ya Pak, punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangannya kalau dia lupa salah ngasih informasi kepada muridnya, nah di situ Pak tuh tanggung jawab yang berat tuh. Kalau dari awal sudah salah sehingga murid itu menerima ilmu yang salah, kesananya ya Salah terus ya? salah terus, Akan tersesat gitu. akan tersesat. Dan di situ saya awalnya yang nggak mau jadi guru itu Pak, tanggung jawab di situ nih, Pak. Tanggung jawab berat ya? Iya. Biar Dilan aja yang menanggung. Terus gimana nih? Oh iya, Bapak Erik ini orang mana Pak? Saya ini asli orang Sumedang, Pak. Lihat aja muka saya. Oh, Kotak, Sumedang. Iya, kayak iya, tahu. kayak tahu. Kotak kayak tahu. Iya. Asli orang Sumedang. Iya, asli orang Sumedang. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Oh iya. Maklum Pak, saya orang Orang sama. antara perbatasan Depok dan Parung. Asik. Depok dan Bogor. Jadi ora embung ogah begitu dah. Pisang. Iya. Jadi campuran Pak. Bisa tuh sampai nyasar ke Depok ini Pak dari Sumedang. Awalnya coba Bapak ceritakan bagaimana Pak? Awalnya ya pertama ya saya berkecimpung di dunia pendidikan, benar-benar real di dunia pendidikan ya Pak, di sekolah lah dalam tanda kutip ya. Lulus kuliah langsung benar-benar ngajar, itu pun ya agak sedikit dengan rasa malas-malasan ya, karena dulu kan nggak pernah mau juga jadi seorang guru. Cuman pertama ya azan Pak, gimana ini? Wah, azan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan ini tadi setelah mendengarkan azan. Oke, tadi tentang apa ya? Lupa ini. Tentang masa kini. Oh iya, masa lalu. Masa lalu. Ya, masa lalunya gimana nih? Tadi kan sudah kita nih tentang bisa sampai nyasar ke Guru.
Guru Depok ini. Ya kembali lagi ya Pak ya. Ya karena dulu masih belum yakin juga menjadi seorang guru, karena saya juga dulu nggak mau juga jadi guru ya, soalnya tanggung jawabnya sangat berat gitu kan Pak. Cuman balik lagi, pertama ya dulu saya ngambil kuliahnya pendidikannya di keguruan gitu kan Pak, di pendidikan itu pendidikannya pendidikan jasmani gitu kan ya Pak. Setelah 4 tahun pikir-pikir kuliah 4 tahun sayang juga gitu Pak ijazah, cuman satu sisi lain saya malas jadi guru. Cuman ya udah dah, perlahan-perlahan karena jadi guru itu kemauan kedua orang tua kan. Jadi Awalnya kemauan dari kedua orang tua. Saya jadi guru itu awalnya kemauan orang tua saya dulu tuh. Cuman sayanya dalam hati masih agak nolak lah. Orang tua ini basic pekerjaannya apa Pak kalau boleh tahu? Nah, orang tua saya sebenarnya nggak ada riwayat guru sih dari orang tua saya ya. Iya. Orang tua saya, bapak saya hanya pedagang kaki lima lah. Pedagang kaki lima tuh. Ya, pedagang kaki lima. Ibu Jadi saya, gini ya Pak, seburuk-buruknya orang tua itu menginginkan anaknya yang terbaik dan lebih baik lagi dari orang tua. ya mungkin. Walaupun ya, Pak. dan saya yakin orang tua Bapak itu adalah orang tua yang baik. Amin. Ya semua juga orang tua baik lah Pak. Iya, kan ada tuh orang tua yang ya udah gini aja, mau kayak gimana kayak anak gua, yang penting gua udah ngerawat lu gitu aja. Pelet berarti ya Pak. Pelet aja. Yes. Ya gitu. Terus sampai, nah ini motivasi apa? Anda kan tadi tuh cerita-cerita tentang gimana mau nggak mau jadi guru gitu kan. Motivasi apa? Yang sekarang kan udah jadi guru nih. Motivasi apa bisa menginginkan jadi guru? Sebenarnya kalau ditanya motivasi bingung juga ya Pak. Cuman awalnya ya itu dari orang tua pengennya saya jadi guru gitu. Pertama, kedua sayang juga saya dulu kuliahnya ngambil di pendidikan gitu kan. Yang akhirnya ya udah dah mau nggak mau saya jalanin perlahan demi perlahan itu kan, terjun di dunia pendidikan di sekolah. Ya lambat laun makin sini makin ada kepuasan gitu Pak. Kepuasan batin ya. Iya, kepuasan batin. Jadi kalau kita seorang guru melihat anak didik kita berhasil, ya jadi ke kitanya itu ada kepuasan tersendiri gitu. Kepuasan tersendiri. Iya, yang ya gitulah kepuasan ya Pak. Nah di situ tuh mulai ada rasa tumbuh, rasa enak nih jadi guru nih. Karena ada rasa kepuasan itu Pak. Jadi disitulah mulai bertumbuh. Ya udah dah, kita istilahnya kalau kata bahasa Jerman mah pancek. Pancek apa tuh? Bahasa Jerman itu. Iya, pancek. bahasa Jerman pancek. Tetep pada jalannya. Ya udah dah. Kalau saya yakin. kata bahasa Perancis Pak, itu jijik. Oh jijik. Heeh. Jijik ya. Iya, perapatan jijik Pak. Oh, Prancis berapa sih? Iya. Bukan Ciamis. Bukan Ciamis. Iya. Karena lebih dekat sama Ciseeng gitu. Oh iya benar. Ya gitu loh Pak. Jadi ya semenjak itu ya udah dah, saya udah nemu kepuasan di sekolah. Akhirnya di situ sedikit demi sedikit mulai menambah ilmu lagi, menambah pengalaman lagi, menambah wawasan, menambah relasi. Open your mind berarti ya. Open your mind. Apa tuh artinya Pak? Itu buka pikiran ya. Pikiran. Air terbuka pikirannya menjadi guru. Ya, disitulah akhirnya kan dulu saya sebelum ke sini di Jatinangor ya, di Sumedang di Jatinangor. Hampir setahun dah di situ. Akhirnya saya ada saudara juga yang nawarin gitu. Mau nggak ngajar gitu di kota lah istilahnya kan, di luar Sumedang. Awalnya saya bingung juga. Yang pertama kan saya belum pernah punya pengalaman lah yang bertahun-tahun gitu kan ngajar di luar kota, karena di kota juga kita nggak tahu budayanya gimana kan, sosialisasi dengan orangnya gimana, biaya hidupnya gimana gitu kan. Saya masih terbelenggu lah dengan pikiran-pikiran sempit itu. Cuman pikir-pikir setelah diskusi dengan orang tua gitu, gimana ini teteh ya anak tua gitu, nawarin ini, ya udah itu mah terserah kamu aja, kalau kamu mau
ya udah berangkat, kita mah sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, yang menjalaninya kan kamu. Wah makin ini nih, satu sisi takut ya, takut dalam tanda kutip, kita belum tahu nih Kota, hidup di sana gimana di kota itu kan. Kekhawatiran ada ya pasti, khawatir kan manusiawi iya. kan Pak. Satu sisi juga saya berpikirnya udah dah gue pengalaman juga gitu. Ya akhirnya setelah lama ya udah dah ambil gitu kan. Soalnya kalau kita terus berpikiran tersebut kita nggak tahu nih Benar. di depannya akan ada apa gitu. Ya akhirnya saya ya udah deh teh mau, ya udah diajak ke sini, akhirnya ya sampai di sini dah dengan perjalanan dah. Ya dari yang tidak tahu kota bagaimana itu pernah Pak, rekan-rekan semua, pernah Bapak ini datang ke Indomaret buka sendal. Assalamualaikum, beli seperti itu. Aduh. Karena rumahnya di gunung. Ini Jangan buka di sini dong Pak. ke ATM masukin kartu kredit, kirain langsung keluar uangnya, ternyata harus nge-set SIM. Dia udah nadangin aja, akhirnya manggil satpam, ini tolong kayak gimana. Jangan dia mau di sini dong Iya, Pak. iya. Aduh. Ya lanjut Kak. Ya juga benar sih Pak. Ya lanjut Kak, Gimana apanya nih? Terus ini baru kemarin nih nikahnya ya. Alhamdulillah nih, masuk di Askia 2 tahun, ngumpulin uang tuh sampai berjuta-juta gitu kan. Iya. Hasil orang tuanya, Hasil orang tua. bukan dia sendiri. Hasil minta ya. Akhirnya Iya. sekarang nikah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Iya. Yang kita harapkan sebagai guru apa nih Pak? Harapan Bapak sebagai guru? Benar Pak. Dari nikah ke harapan seorang guru maksudnya. Nah kan sekarang udah nikah nih, berarti ente separuh jiwa Oh. sudah iya. benar-benar full menjadi keyakinan, dan ente udah nggak tersesat lagi sebagai guru. Iya. Karena memang itu sudah sebagai pilihan. Iya udah pilihan. Ya kan? Iya. Dan harapan Anda sebagai guru untuk siswa kita, terus kemudian Indonesia ini apa tuh Pak? Ya sebelumnya ya saya udah mulai di guru nih, udah menemu titik kepuasannya ketika ada anak didik kita yang berhasil, kita di situ senang ya. Nah mulai di situ saya dulu ya Pak. Flashback lagi nih. Ya Tadi kan sebelum ke nikah nih, Oh, iya. sebelum ke nikah. Saya di situ udah menekankan ya buat anak-anak jangan tiru juga ya. Udah mulai pacaran lah zaman sekarang mah ya. Iya. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Tit. Udah mulai pacaran nih Pak. Nah di situ saya udah menekankan nih, mau nggak ke saya? Iya. Saya hanya seorang guru honorer yang gajinya nggak kayak ya yang seadanya lah ya. Dan gaji segini, saya seorang guru mau nggak? Kalau mau ya ayo dengan resiko gini ya kan. Kalau nggak mau ya udah jangan terusin. Iya. Nah setelah perdebatan itu ya akhirnya pacar saya yang sekarang menjadi istri saya ya mau dah. Akhirnya kalau sudah mau ya alhamdulillah ya kita sudah berikan perhatian terhadap dia bahwa seorang guru ini gajinya segini, pekerjaannya gini dia bisa nerima resikonya. Iya. Ya alhamdulillah sampai kemarin akhir tahun tuh tahun 2020 ya. 2020. Saya menikah. Nah setelah menikah ya dia emang udah nerima resikonya ya. Ya udah. Terus untuk menjadi motivasinya ya apa ya Pak? Dari nikah ke motivasi ke depannya gitu. Iya. Ya saya sekarang mah harus pintar-pintar ini aja kali Pak ya. Untuk motivasi saya mah ya harus bisa membagi waktu antara di rumah dan di sekolah. Ya. Sehingga ya nggak terjadi dan lebih disiplin lagi ya terhadap waktu ya. Iya. Perubahan setelah nikah lebih disiplin terhadap waktu, luar biasa. Ya gitu Pak, jadi ya kita punya support lah sekarang mah dalam ya
bisa dibilang pekerjaan ya, Mm-mm. punya support lah jadi seorang guru itu ya, sehingga ya sekarang saya untuk mengajarkan anak-anak jadi nambah pikiran itu, nambah referensi. Coba dah gini-gini buat anak-anak, coba gini-gini nih ya. Untuk anak-anak ya biarkan ya masih apa ya namanya, lagi musim kayak gini ya Pak ya, Iya. masih musim Covid itu pandemi, masih online ya, mau nggak mau kita dituntut harus apa ya, kreatif lah, Kreatif, benar. harus bisa memanfaatkan media-media yang ada gitu, biar anak-anak tetap belajar. Iya, betul. Dan ini saya lihat Pak, banyak gitu ya di tontonan-tontonan media sosial dan lain sebagainya. Semenjak COVID itu siswa-siswa jadi kreatif. Dan mudah-mudahan kreatifan itu yang positif. Iya, amin. Ada yang jadi Pak, dia bisa ngedit, ya kan, ngedit Iya. video TikTok gitu kan. Oke, Terus, mantap Pak. iya, Iya, dan iya. juga sesuai sama ininya ya, apa keinginan masing-masing. Cuma Iya. masalahnya orang tua juga Pak, Ikut. banyak yang cerita curhat. Pak, ini anak saya belajar cuma hanya 30 menit, main HP-nya 5 jam gitu. Iya, iya. Luar biasa. Dan gimana caranya orang tua agar lebih perhatian dan lebih diperhatikan lagi anaknya. Kita ya sebagai guru sama-sama mungkin ya, sama-sama saling bekerja sama pada orang tua, komunikasi, terus biar saling memperhatikan anaknya itu. Bersinergi lah antara Bersinergi, guru ya. dan orang tua siswa. Oke Pak, harapannya nih Pak, yang terakhir, harapan untuk siswa Bapak, terus kemudian murid-murid Bapak dan siswa-siswa di Indonesia ini apa Pak? Ya, harapan saya kepada siswa-siswa jangan pernah putus semangat ya, terus belajar, manfaatkan media yang ada. Silakan manfaatkan media itu ya berbentuk tadi kayak ente Bapak sebutkan, TikTok atau YouTube atau apapun itu, yang penting bisa diakses untuk hal yang positif. Hal yang positif, betul Ya. sekali Pak. Karena ya kita mau nggak mau zaman sekarang itu kita apa ya istilahnya, perubahan zaman itu peradaban. Dulu kan zaman batu. Milenial. Iya, ya kan namanya milenial. Ya mau nggak mau kita harus terjun di situ juga. Yang Iya, tadi Bapak sebutkan, kita ya open minded gitu dengan situasi sekarang. Open your mind, open Ya. your heart. Asik. Asik. Oke. Bagus. Open sekali. bolu. Open the Iya. door. Iya. Kayak gitu. Jadi ya motivasi ya, harapan saya ya tetap semangat aja, jangan pernah Tetap menyerah. semangat. Jangan pernah menyerah. Dalam situasi pandemi ini kita berdoa aja kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemi ini cepat berlalu ya Pak, cepat Iya. berakhir, cepat habis, supaya kita bisa ada tatap muka lagi, Amin. supaya kita ada bercanda-bercanda lagi dengan anak-anak, karena itulah anak-anak itu ya menjadi energi lebih lah bagi guru gitu. Walaupun anak-anak itu agak sedikit menjengkelkan ya, tapi ya menurut juga anak-anak gitu Pak, Iya. itu jadi motivasi lebih buat guru-guru gitu. Iya. Makanya Pak, kenapa anak kodok lompat-lompat Pak? Kenapa? Karena anak-anak. Ya. Iya. Oke, langsung saja karena udah ini juga nih. Iya. Tadi udah pesan terakhir ya. Ini bentar Pak, boleh diminum dulu? Iya, airnya? silakan Pak. Silakan diminum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi mata Alskia punya. Jangan lupa. Duh, kita ada ini belum ada sponsor nih. Sponsor masih sekolah juga ya. Sponsornya masih sekolah juga. Oke, terima kasih. Seru Sama-sama, sekali Pak. bincang-bincang bersama Bapak Riki atau biasa dipanggil Bapak Erik, guru olahraga. Sebelumnya Pak, nih mohon maaf potong. Iya Pak. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak jika ada kesalahan-kesalahan dalam pembicaraan saya yang agak kurang sopan atau agak kurang gimana ya. Tidak Kurang- tersusun rapi Pak. Tidak tersusun rapi atau kurang tidak sesuai EYD lah. EYD. Yang tidak ada. Ya kurang lah. Ya mohon dimaafkan.
Ada Maaf. kesalahan-kesalahan gitu ya. Ya, Oke. gitu ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita bye-bye dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.